Yeah, came in 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bersama dengan Fitra. Iya, Kak. Kendari Info. Ini di Kendari Info, Fitra ini selaku apa sih? Untuk sekarang saya selaku General Manager, Kak, sekaligus General HRD Manager, juga. HRD Iya, juga. Oke, bicara mengenai Kendari Info, ini kalau saya lihat di Instagram, Iya. itu sudah 155.000 Iya, followers, Alhamdulillah. pengikutnya. Nah, dari 155.000 follower ini masih banyak pasti ya? Tidak tahu. Betul, tentu saja. Nah, di sini Fitra boleh backgroundnya dulu mungkin. Oh iya, Ya. saya ini sekarang masih Ya. menempuh pendidikan di Universitas Halu Oleo, jurusan jurnalistik. Wih, Iya. keren sekali. Sejalan lah ya dengan profesi yang sekarang. Nah, Kendari Info kapan sih? 2017, Januari 2017. Januari 2017. Iya. Ini ceritanya gimana di awal? Di awal itu karena memang saya background itu mahasiswa jurnalistik, Ya. jadi memang tugas-tugas kuliahnya itu membuat berita. Nah, jadi ada satu dosen yang menugaskan kita itu untuk membuat berita satu hari satu berita, wajib. Jadi dikumpulkan tiap minggunya jadi 7 berita. Nah, kebiasaan mahasiswa adalah sistem kebut semalam. Iya. Kan sistem kebut semalam itu dikerjakan di hari ke-7. Nah, tapi karena berita itu harus diselesaikan harian, jadi saya buatlah Instagram buat upload berita, tugas berita saya. Jadi biar ketika kebut semalamnya sudah ada backupan. Nah, itu sebenarnya awalnya. Tapi karena karena kan tugasnya juga update, jadi minggu depannya itu jadi 2 hari satu berita, minggu depannya 3 hari satu berita, jadi Instagramnya juga jadi update. Nah, pelan-pelan dia naik sendirinya kayak gitu pertama. Nah, ide memilih nama Oh iya. Kendari Info ini cerita dulu dong. Ini berawal dari beberapa orang, Iya, terus oh iya, idenya boleh. dapat nama Kendari Info itu ceritanya gimana? Oh iya. Boleh. Kalau untuk Kendari Info ini sendiri didirikan itu kita berdua dari awal, Berdua. 2 orang. Jadi saya dan teman saya, kita ini sama-sama mahasiswa jurnalistik, Iya. di jurusan yang sama, di kampus yang sama, tapi kelas yang berbeda. Kelas yang berbeda. Iya, saya kelas genap, dia kelas ganjil. Nah, terus untuk idenya sendiri itu teman-teman kita berdua itu melihat dari media-media di luar. Sebenarnya sebelum Kendari Info sudah banyak akun-akun info di luar kayak Jakarta Info, Balikpapan Info. Betul. Nah, kita bikinlah versi Kendarinya, makanya namanya Kendari Info Kendari gitu. Info. Hanya teman-teman di Kendari kurang melirik media sosial luar. Iya. Nah, kebetulan kita berdua itu melihat-lihat Balikpapan Info, terus ada Jakarta Info juga, kayak begitu. Makanya kita buat versi Kendarinya, Kendari Info. Ya. Nah, dari 2017 tadi kan? Iya, Itu 2017. Berdua bentuk sepakat. Kita ikut karena sudah ada Jakarta Info, Iya. daerah-daerah info yang lain gitu. Betul, Berarti betul. kita di Kendari, berarti kita ngangkat Kendari Kendari. Info. Nah, dari 2017 berproses sampai di tahun 2021 saat ini, apa saja pencapaiannya? Bisa dicerita suka dukanya atau apa gitu. Suka dukanya ya sebenarnya banyak sih ya kalau mau kita dari sukanya dulu lah ya. Ya, sukanya dulu. Sukanya itu alhamdulillah berdua karena kita bangunnya memang basicnya ini jurnalistik. Ya, betul. Jadi bisa menerapkan ilmu yang kita dapatkan, itu yang pertama, pencapaiannya. Terus yang kedua juga itu bisa berpenghasilan sendiri lah ya. Berdua itu dari Kendari Info ini juga. Kemudian alhamdulillah sekarang juga kita sudah ada bangun perusahaan PT, PT Percaya Karya Pemuda namanya, untuk website. Jadi Kendari Info itu sudah ada kendariinfo.com. Nah, kenapa kita membuat PT bukan CV? Banyak yang bilang kenapa masih muda dan langsung membuat PT. Iya. Padahal seharusnya bisa pelan-pelan dari CV dulu. Iya, Nah, sayang sekali website tidak bisa pakai CV, dia harus memang PT persyaratannya. Jadi kita langsung membuat PT. Kemudian alhamdulillah juga pencapaian berikutnya, teman-teman yang sudah wisuda itu kami tarik masuk ke PT. Jadi teman-teman yang sudah wisuda, yang fresh graduate tidak langsung nganggur, kita langsung tarik masuk ke PT-nya kami kayak gitu. Gitu. Berarti kalau seperti itu berani mendirikan satu perusahaan
dan berani rekrutmen karyawan, Iya betul. berarti sudah ada yang bisa dipakai Iya. untuk operasional dan gaji karyawan. Emang Alhamdulillahnya. Kendari Info ini, aduh, selama dari 2017 pencapaiannya seperti apa sih? Proses-prosesnya kapan mulai menghasilkan? Sudah dari 2017 6 bulan jalan lah. Karena kita sebenarnya termasuk di 5 bulan awal itu memang kita betul-betul merangkak dan cari followers kejar-kejaran di 5 bulan awal. Tapi setelah melewati fase ini, itu dia naik pelan-pelan karena betul-betul Kendari Info itu tidak ada pesaing waktu itu. Tidak ada, kita memang jalan sendiri. Waktu itu sebenarnya ada Sultra Hits dan ada Info Kendari. Nah, jadi yang duluan itu Sultra Hits sama Info Kendari. Tapi mereka berdua itu vakum di saat kita lagi aktif-aktifnya. Jadi memang benar-benar kita itu tidak ada pesaing sama sekali dan kita menyentuh angka di 10.000 followers itu sekitar 8 bulanan. 8 bulanan. Di situ mulailah ada pengiklan-pengiklan. Kita tuh mulai dari pulsa. Mulai dari pulsa dulu masuk. Pulsa masuk itu 50.000. Sebenarnya pertama itu belum berani ambil pengiklan karena belum engagement Instagramnya itu belum besar banget lah ya. Nah tapi karena dari teman-teman pengiklan juga yang meminta, jadi kita buka pelan-pelan dari 50.000, terus naik ke 75, terus naik ke 100, terus naik ke 135, terus 150 sampai akhirnya sekarang di angka 400.000 per postingan kayak gitu. Pelan-pelan dari 50.000 ini dari pulsa, dari sekedar pulsa. Sekarang memang sudah tidak ada sistem pulsa lagi. Iya. Nah, kalau untuk berita sendiri, namanya juga Kendari Info. Berarti sumber beritanya khusus Kendari saja dan di-share-nya di Kendari saja atau seperti apa ceritanya? Atau hanya nama saja tapi beritanya bebas ngambil dari mana saja? Kalau ngupload kan otomatis betul. Siapapun bisa melihat. Betul. Tapi untuk pemberitaan, apakah di daerah Kendari saja atau di luar? Sebenarnya untuk Kendari Info sendiri, tujuan awalnya kan tadi pertama itu karena tugas kampus. Sebenarnya selain itu, Kendari Info itu hadir buat mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang perantau di luar sana yang ingin mengetahui informasi seputar kota Kendari. Jadi itu sebenarnya tujuan utama kita. Selain untuk masyarakat kota Kendarinya, itu untuk anak-anak mudanya. Gitu. Kenapa itu yang menjadi tujuan utamanya kemarin? Karena kan teman yang pendiri ini orang Balikpapan. Orang Balikpapan. Dan yang dia si cowok ini. Siapa sih namanya? Aldi, Mas. Aldi. Dia itu orang Balikpapan dan memang dia itu mengetahui perkembangan kotanya meskipun dia di sini sudah sejak 2016, sejak kuliah itu 2016. Dia tetap mengetahui updatean informasi seputar kotanya dari Balikpapan Info. Berarti sekarang Aldi sudah selesai berarti? Belum selesai Pak juga. Saya juga belum selesai. Sudah berapa tahun? Alhamdulillah berapa semester ya? 11 semester kayaknya. Nantilah ya pelan-pelan. Nikmati saja. Nikmati intinya perjalanan. Bagaimana yang repot itu kalau misalnya kan kita lama terus kita masih mengharapkan sama orang tua. Nah, kalau sewanya Kendari Info ini kan sudah Alhamdulillah ya. Iya. Nah, ada sih aturan-aturan dari Kendari Info ini sendiri dalam hal pemberitaan. Maksudnya berita ini yang nggak boleh, berita ini yang boleh. Ada. Kembali yang tadi dulu bahwa kalau di Kendari itu, Kendari Info itu jadi bukan cuma informasi seputar kota Kendari. Jadi tetap ada informasi di luar kota Kendari juga. Jadi ada berita nasional, ada berita seputar Sulawesi Tenggara. Jadi ada semua. Tapi memang dominan berita kota Kendari. Kenapa? Berita nasional tetap kita masukkan agar anak-anak pemuda kota Kendari, karena memang segmentasi dari Kendari Info itu pemuda, mengetahui juga isu-isu yang lagi hangat di kancah nasional. Jadi kita istilahnya tidak buta informasi anak-anak mudanya. Jadi makanya kenapa Kendari Info tetap ada media berita nasionalnya. Nah terus kalau untuk berita Sulawesi Tenggara juga tetap ada, tapi yang betul-betul harus diketahui oleh masyarakat umum Sulawesi Tenggara. Jadi kayak ada info gempa bumi di sini itu tetap kami beritakan karena biar siapa tahu ada sanak keluarga yang berada di sana itu diketahui begitu. Oh, ternyata di sana lagi ada gempa. Kayak begitu. Jadi tetap ada. Terus untuk aturan-aturannya, kita memang ada aturan-aturan yang berita apa yang boleh terupload, yang tidak boleh terupload.
yang tidak boleh terupload itu kayak berita-berita yang mengansur unsur sara. Iya, terus kemudian yang belum jelas informasinya. Nah, jadi kita betul-betul cek and recheck kembali. Nah, jadi kalau hanya sekedar cuma mau membuka suara, kan biasa ada juga anak muda yang cuma memprotes, ini tuh kita masih belum mau memposting karena jangan sampai mengandung konflik. Makanya kadang kenapa ini tidak diberitakan? Sebenarnya bukan tidak diberitakan, tapi kita masih cari tahu sebenarnya kebenarannya, seluk-beluknya, begitu siapa tahu. Yang ini cuma melihat satu sisi, kan kita melihat dari semua sisinya, kayak gitu. Jadi terus kita juga sudah tidak mengupload pertengkaran kekeluargaan. Kan kalau biasa pertengkaran yang sebenarnya tidak harus diposting itu tetap ada di situ. Terkecuali dia itu public figure. Kecuali public figure. Kalau public figure kan memang dia ada nilai berita sendiri. Tapi kalau bukan public figure, kita minimalisir mungkin untuk tidak diberitakan gitu. Nah, kalau untuk Kendari Info ini sendiri kan otomatis dalam hal mengambil berita ini butuh orang yang memberikan informasi. Apakah masing-masing di tempat sumber informasinya ini, Kendari Info ini ada orang-orang yang memang dikhususkan share berita, ataukah Kendari Info ini hanya mencaplok saja dari postingan orang, misal yang kemarin nih yang kejadian di Kolaka betul. Yang sempat viral, yang kebetulan anak itu kan memang anak di rumah juga yang tenggelam itu, yang WSN itu. Nah, ini yang saya heran kok tiba-tiba Kendari Info ini langsung memberitakan informasinya dari mana. Berarti saya bilang, berarti Kendari Info ini hanya mencaplok dari postingan orang terus diberitakan, atau seperti apa? Kalau untuk seperti itu, jadi kita kan memang pelan-pelan. Kalau dulu memang sewaktu kita belum menjadi PT dan belum mempunyai wartawan, masih jalan berdua, itu memang betul-betul kita sistemnya menjadi citizen jurnalis. Jadi citizen jurnalis yang kita hanya menunggu informasi dari netizen, terus kemudian kami hanya menunggu informasi-informasi yang sudah tayang di website resmi. Itu yang kami ambil. Tapi itu kan halal-halal saja kan dalam aturan main. Iya, sebenarnya halal-halal saja, tapi sebenarnya kembali ke wartawannya masing-masing. Kalau apakah memang mau beritanya diberitakan kembali atau tidak, karena kan memang sebenarnya ada juga wartawan yang tidak mau atau tidak bersedia untuk beritanya untuk diberitakan kembali. Gitu. Jadi kalau memang tidak bisa, kami juga tidak ambil. Kan memang kemarin juga kami sempat bermasalah mengenai aturan itu, tapi sudah berbicara juga sama pihak wartawannya, jadi sudah ada beberapa wartawan yang memang tidak mau, kita tidak ambil. Kalau yang mau kita ambil, kayak gitu dulu. Nah, sekarang kan kami sudah ada wartawan. Sudah ada wartawan, jadi sistemnya itu Kendari Info sudah ada wartawan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi tetap sistem citizen jurnalisnya jalan, karena kan memang informasi itu di Instagram jalannya cepat, atau Facebook, intinya di sosial media itu cepat. Jadi ketika ada info seperti itu, kita langsung ambil dan meng-cross check kembali, recheck kembali. Jadi kita recheck kembali kepada pihak-pihak yang berwenang. Kita cek kembali ke Humas. Kalau itu kejadiannya di Kolaka, kita cek kembali ke Humas Polres Kolaka. Kalaupun di Bau-Bau, kita sudah berhubungan, berkomunikasi dengan baik dengan Humas Polres Bau-Bau. Kemudian kalau itu terjadi di Kota Kendari, postingan-postingan seperti itu semuanya itu informasinya kita itu memang dari netizen, pure dari netizen, karena memang alurnya itu cepat. Nah, nanti kita yang recheck kembali apakah itu benar atau tidak, itu dengan cara mengkonfirmasi ke pihak-pihak yang berwenang. Betul. Macam kalau di Kolaka di Humas Polres, berarti kenal dengan. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah kenal ya. Keren, sama keren. Polres Kendari juga kita bangun ke semua divisi. Kalau di Polres Kendari, mulai dari Kapolresnya juga kami berhubungan baik, karena betul-betul kalau ada informasi yang seperti itu, karena itu akan mengandung konflik. Nah, itu kita harus cross check ke tempat-tempat yang memang valid gitu. Sama kayak info narkoba, kan biasa ada simpang siur. Oh, ini pakai narkoba, ini kita langsung cross check ke BNN langsung. Nah, kayak gitu. Jadi kita juga sudah bangun komunikasi ke BNN, BMKG, BMKG juga.
Tidak asal ngepost kan saja. biasa gempa kan biasa juga delay infonya. Ya, Jadi kita juga tidak langsung upload. Oh ini gempa, media lain sudah upload. Kayak kalian rasa gempa, kita belum, kita tunggu dulu BMKG. Kalau BMKG belum ada konfirmasi bahwa itu gempa, kita belum upload. Kayak begitu. Keren. Nah, bicara PT, bicara perusahaan. Nama perusahaan apa sih? Nama perusahaannya kita PT Percaya Karya Pemuda. Kenapa mesti buat perusahaan coba? Karena dari kemarin kan kita sudah konflik dengan wartawan nih. Karena memang kita ini tidak berlisensi. Seperti itu kan ya, tidak berlisensi. Terus kita ini bisa dibilang besar di Kota Kendari dari segi media sosialnya. Nah, jadi daripada kita konflik terus sama wartawan kan tidak enak juga sama senior-senior, apalagi kita ini kuliah di jurnalistik. Bentuk konfliknya yang seperti tadi yang dijelaskan. Kayak ada wartawan yang memang tidak bersedia untuk diambil beritanya, tapi ada juga memang yang bersedia. Yang turun lapangan. Jadi daripada kita konflik terus menerus dan tidak ada ujungnya ini konflik, jadi mending kita buat website sendiri. Dan website itu persyaratannya ya harus PT, harus perusahaan gitu. Makanya kenapa bukan CV? Iya, makanya bukan CV. Banyak yang bilang kenapa masih muda langsung berani langsung bikin PT. Itu bangun PT itu kita sukses enggak mesti harus tua loh. Begitu saja deh. Hanya berani aja. Itu bangun PT itu kita berpikir 1,5 tahun dan perdebatannya itu sengit antara kita berdua. Berarti dari tahun berarti diskusi untuk buat PT-nya nanti dari sebelum corona ya? Dari sebelum corona. PT-nya ada pada saat awal corona. Awal corona di 2020 awal. Karena betul-betul kita lelah juga kalau misalnya mau konflik terus sama wartawan kayak gitu. Berarti sama si cowok tadi berdebat karena saya bikin ini atau jangan ini dulu. Berdebatnya karena kan pertama kekuatan keuangan dulu. Kekuatan keuangan. Namanya bikin PT kan, waduh. Kekuatan keuangan kita mampunya buat CV. Belum mampu buat PT. Jadi yang cowok ngotot untuk buat CV saja dulu. Nanti kita upgrade pelan-pelan. Terus bagaimana kalau kita dituntut dan tidak ada yang backup? Karena CV itu tidak kuat. Jangan sampai justru CV-nya yang dituntut. CV-nya yang dituntut kenapa CV tapi yang usahanya itu PT website. Jangan sampai CV-nya yang dituntut. Jadi dilemanya tuh panjang lebar dilemanya, apakah akhirnya kita memutuskan untuk kita maju saja PT sudah apa sih? Yang betul-betul. Begitu ada PT berarti sudah ada wartawannya sendiri yang Nah, bicara wartawan itu kan enggak gampang loh. Istilahnya harus berlisensi. Kalau biasanya pewarta kan bergabung di PWI, naungan PWI. Kalau yang di TV kan biasa IJTI gitu. Betul. Nah, apakah wartawannya juga sudah dilengkapi dengan lisensi atau sertifikasi yang seperti itu? Kalau untuk sertifikasi hingga saat ini belum sih, karena memang kita baru jalan berapa bulan ya? 5 bulanan kali ada ya. Jadi kita tuh pelan-pelan karena kan untuk masuk ke PWI itu butuh pengalaman. Betul. Jadi kan enggak mungkin wartawan baru. Tiba-tiba kita langsung masukin ke sertifikasi. Jadi butuh pengalaman. Tapi memang wartawannya kita yang kita ambil saat ini tuh basicnya dari jurnalistik semua. Jadi setidaknya tahu dasar-dasar jurnalisme, terus setidaknya tahu kode etik. Jadi dan kita juga sharing lah. Jadi kita sering sharing kepada wartawan-wartawan. Kita sharing kepada Kendarnesia, kendarnesia.id. Kita bikinkan kelas, wartawan kita bikinkan kelas. Kemudian sama beberapa wartawan yang lain juga. Jadi sering sharing aja gitu. Jadi sembari dibanyakin pengalaman turun lapangannya. Biar ketika masuk ke PWI atau kemanapun itu sudah lengkap persyaratannya kayak begitu. Berarti sekarang aman lah ya? Insya Allah. Selama lancar-lancar, sejauh ini aman-aman. Aman-aman saja. Tapi masih penasaran. Tujuan Fitra dan teman ini berdua memang di awal memang sudah sampai. Maksudnya impiannya itu sudah ditulis bahwa kita bikin ini karena kita mau jadi seperti ini. Atau buat saja dulu. Nanti kita lihat perkembangannya. Oke. Kalau waktu itu di 2017, iya. Waktu di 2017 tuh kita angan-angannya cuman sampai ke sekedar media sosial. Siap. Setidaknya menjadi media sosial terbesar berarti di Kota pada Kendari. saat bikin itu hanya media sosial saja dan belum tahu bahwa ini akan ada masalah seperti ini. Belum.
karena di luar itu tidak ada. Di luar itu tidak semua yang mendapatkan masalah seperti ini. Betul. Makanya kita kan ada AMSI. Itu gabungan admin media sosial se-Indonesia. Itu mereka itu sampai terheran-heran sama kita. Karena mereka yang sudah lama nggak pernah kena kasus seperti itu, sedangkan kita langsung kena kasus. Kayak kita itu sudah berselisih paham dengan teman-teman wartawan waktu itu dari 2018 kayaknya. 2018 apa 2019 ya. Itu sudah berselisih paham. Jadi makanya teman-teman AMSI itu sampai kaget kayak sebegitunya gitu, sebegitunya kalian kenanya, kita jadi aman-aman saja. Makanya di AMSI pun itu belum semua itu mempunyai .com, belum semua mempunyai website. Tapi saya rasa semua masalah itu pasti ada hikmahnya. Iya, semua nah, kalau tidak ada masalah seperti itu, mungkin tidak ada motivasi untuk bikin website. Kita akan terlena di media sosial terus. Kita tidak akan merekrut wartawan. Iya, nah dengan adanya website, dengan adanya PT, berarti di situ sudah maju satu langkah dibanding teman-teman yang di luar. Daerah-daerah info yang lain. Betul sekali ya. Memang karena kita dipacu sama masalah, akhirnya kita memaksakan diri untuk membuat PT dan teman-teman yang lain jadi tercover masuk ke kita semua. Jadi bukan cuma kita berdua yang ada di Kendari. Selama ini kan berdua terus, berdua. Terus masuk pelan-pelan teman-teman semenjak sudah mulai kita pelan-pelan membesarkan PT. Akhirnya teman-temannya tercover untuk mempunyai pekerjaan lain. Nah, kalau di PT sendiri aturan kerjanya, bagian-bagiannya bisa dijelaskan? Kalau untuk di PT sendiri bagian-bagian kerjanya, pertama itu kita ada dewan direksi. Dewan direksi. Pertama itu dewan direksi kita cuma berdua, Ali dan saya. Tapi karena menjalankan PT itu berdua sangat berat, banyak hal yang harus dipikirkan. Jadi kita memanggil 3 orang lagi yang memang betul-betul orang pertama yang berada di Kendari Info, yang awal mula masuk lah di 2018 mereka masuk bantu-bantu. Itu menjadi 5 orang. Ada saya, ada Aldi, terus ada Risman, dia sekarang pimpinan redaksi di Kendari Info. Terus kemudian ada Wira Muhammad Rafli, dia itu publisher website. Publisher website. Terus yang terakhir itu ada Adit, dia itu desainer, desain grafis. Jadi dia fokus di desain grafis, desain hari-hari penting, terus desain pengiklan, banner. Dia 5 ini. Nah, untuk struktur di dalam PT-nya sendiri tuh kita ada 4 divisi. Nah, divisi pertama itu ada divisi redaksi. Isinya itu ada inilah yang mengurusi wartawan. Semua wartawan, pemberitaan, redaksi, ada Pimret, ada publisher website, publisher Instagram, dengan publisher YouTube, publisher TikTok, dan semua sosial media yang kita punya, Twitter. Semua itu ada orangnya di dalam. Kemudian ada divisi marketing. Divisi marketing ini isinya desain grafis sama teman-teman di marketing. Nah, teman-teman di marketing lah ini mereka yang mengatur pengiklanan, mencari pengiklan, ketemu klien. Nah, itu mereka semua di sini di divisi marketing. Kemudian ada keuangan. Nah, keuangan ini dia yang mengontrol keuangan Kendari Info. Memang basicnya di situ. Hanya dia yang bukan dari jurnalistik. Emang belajar dari mana sih bisa mengatur seperti itu semua? Atau otodidak? Jalan cari jalan. Learning by doing semuanya. Ketika ada masalah belajar. Nah, ini gitu. Jadi ketika ada problem kayak astaga, keuangannya kita berantakan. Apa yang kita butuhkan? Ternyata kita butuh admin keuangan. Seorang mahasiswi. Pantasan kuliahnya belum selesai. Banyak yang dipikirkan, Pak. Belum pajak. Itu kayak mau stres itu pelaporan pajak. PT. Terus yang terakhir ada HRD. Nah, HRD inilah yang ngurus semuanya mereka. Untuk mengontrol, membuatkan job desk. Karena kita PT baru, jadi memang betul-betul meraba-raba. Betul-betul meraba-raba. Jadi job desk-nya itu tiap bulan dibuat dan diganti. Karena kan masih meraba-raba. Kayak ini kita cocoknya pakai ini, kita cocok pakai ini atau tidak. Saya kok jadi iri ya. Waktu kuliah nggak sekeren itu. Tapi belum selesai, Pak. Enggak sih, maksudnya seorang mahasiswi loh, yang maksudnya pada umumnya mahasiswa itu hanya berpikir bagaimana menyelesaikan kuliah. Kita dua-duanya berpikir bagaimana. Beratnya adalah ketika perusahaan kena masalah itu kayak memang beban di situ. The real of galau. Bukan apalagi yang cowok, karena kan dia lebih berat posisinya lah ya, dia lebih mengemban beban yang lebih berat karena dia di sini posisinya direktur. Betul. Jadi meskipun kita sebenarnya berdua, saya dan dia, tapi ketika ada masalah kan yang jadi tameng kan harus dia.
Nah, jadi ketika kita dibombardir dari luar, ketika kita ada masalah dari luar, itu memang betul-betul dia, dan dia memang yang punya beban yang sangat berat. Jadi semakin muda tapi banyak beban, dari love galau langsung lupa pacaran. Apa itu pacaran? Aduh. Lupa. Oke, Fitra, makasih banyak. Terakhir mungkin ini wajib nih untuk setiap narasumbernya Om Jack ini, di setiap akhir percakapan ya wajib setiap narasumber ini memberikan inspirasi atau motivasi kepada penontonnya kita, warga Kampung Anggrek. Apalagi di situ kan masih mahasiswi yang apa namanya bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman di Akohe. Oke, silakan. Kalau dari saya sendiri, buat teman-teman Kampung Anggrek ya namanya, kenali dirimu, apa kemampuanmu. Kenali dirimu apa kemampuanmu, dan gali kemampuanmu itu sampai betul-betul kamu sukses karena itu. Jadi jangan takut untuk coba-coba, jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk dicaci dan dimaki, dimarah-marahi. Itu kita sudah dapat semua. Mana-mana itu jangan takut semuanya, karena di situ tempatnya kita belajar. Dan jangan juga tidak mau mengakui kesalahan gitu. Jadi kalau salah ya bilang salah gitu. Kalau memang, dan itu dibenarkan, karena seperti kayak kita dari info, kita besar karena kesalahan. Iya, besar karena kesalahan. Keren. Kalau tidak ada kesalahan mungkin kita akan terlena dengan Instagram, tidak akan pindah ke website, tidak akan pindah ke YouTube dan lain-lain. Iya. Aduh, makasih Fitra atas waktunya. Makasih juga sudah diundang ini ya. Oke, baik teman-teman Om Jack, warga Kampung Anggrek. Jadi saya sudah diskusi panjang lebar dengan Fitra, SEO dari Kendari Info. Intinya percakapan Om Jack di video kali ini adalah bagaimana kita ini memanfaatkan potensi terbesar yang ada dalam diri kita. Karena dengan memanfaatkan potensi terbaiknya kita, versi terbaiknya kita, maka impian yang kita akan tuju itu insya Allah akan kita gapai. Baik, saya Om Jack, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.